putriku yang berusia 4 tahun, saat aku tidur pulas, telah melakukan panggilan video kepada si aktris yang sedang naik daun. Ibu, ayahku jatuh sakit. Hari ini ayah muntah banyak darah. Ibu, bolehkah pinjam sedikit uang? Putriku mengangkat tinggi surat diagnosis penyakitku, sambil menangis tersedu-sedu. Ibu, aku tidak membohongi ibu. Ini adalah surat diagnosis ayah. Ayah tidak menyukai ibu, jadi jangan datang mencari kami berdua lagi. Ibu, tolong bantu aku menyembunyikan hal ini dari ayah. Begitu aku besar nanti, aku pasti akan mengembalikan uang itu kepada ibu. Sang artis melihat catatan medis itu. Pupil matanya langsung mengecil. Pada saat itu juga, masalahnya, saat saya muntah darah di toilet, agar Tutin dilihat oleh anak-anaknya. Darah segar mewarnai merah seluruh wastafel. Air mata menggenang. Gadis kecil itu berdiri terpaku di tempat. Suara mungilnya yang biasanya polos kini dipenuhi ketakutan. Ayah, terlalu banyak darah. Ayah muntah darah banyak sekali. Ayah kenapa? Apakah ayah sakit lagi? Aku refleks mengambil tisu dan menutup mulutku. Menahan rasa sakit yang menusuk, ia berjongkok di depan Cieu. Ayah tidak apa-apa. Cieu sama sekali tidak percaya. Aku menunjuk ke arah ayah, menangis terisak. Tapi ayah muntah darah banyak sekali. Melihat putrinya menangis seperti hujan, aku membantah keras. Ayah benar-benar tidak apa-apa. Ayah sudah pergi ke dokter, tapi sudah periksa ke dokter. Kenapa ayah masih muntah darah? Itu karena tadi ayah lupa minum obat saja. Suaraku sangat pelan. Dengan tatapan lemah, ia menatapku. Dengan mata berkaca-kaca dan air mata yang hampir tumpah. Sungguh tidak. Ayah tidak bohong padaku, kan? Aku menggeleng. Mana mungkin ayah bisa menipu Cieu. Bisa bantu ayah mengambil obat? Di dalam laci meja samping tempat tidur, kami melihat. Kalau begitu, biar aku bantu ayah ke sofa untuk istirahat dulu. Gadis kecil itu, dengan gugup dan hati-hati, memeluk lenganku. Seolah sangat takut aku akan jatuh. Mataku seketika penuh air mata. Hampir menetes. Cieu kecilku. Lalu, aku harus bagaimana? Kalau ayah pergi, aku harus bagaimana? Kamu masih ingat menggendongku? Setelah itu, aku duduk di sofa. Cieu segera memakai kaki pendeknya yang mungil untuk berlari ke kamar ayah. Ayah sangat memanjakanku. Anak mengambil obat. Anak, kembali sekarang. Cepat sekali. Obatku sudah dibawa keluar si kecil. Cieu, minum obat yang besar ini. Jangan menangis. Air mata terus mengalir. Jangan menangis lagi. Air mata terus mengalir. Iya, jangan menangis. Air matamu terus menetes. Banyak obat. Minum saja. Penyakitmu akan sembuh. Saya menahan sebentar. Setelah minum obat, kamu akan sembuh. Cieu, jangan takut. Lang, ambilkan air untuk si kecil. 1 gelas air. Lalu dengan langkah kecil yang terlatih kembali. Ayah, cepat minum obat. Setelah minum obat, kamu akan sembuh. Setelah minum obat, kamu akan sembuh. Setelah minum obat anti mual dan pereda nyeri, saya memejamkan mata dan beristirahat sejenak. Saya hanya merasa seluruh tubuh tak punya tenaga sedikit pun. Mendengar suara air di kamar mandi. Saat ku buka mata, kulihat Cieu sedang memakai tisu untuk membersihkan muntahan yang baru saja kumuntahkan. Aku berusaha memanggil Cieu, lalu berbisik, ayah. Cieu menoleh dan tersenyum padaku. Ayah, Cieu sudah besar, bisa membersihkan dengan sangat bersikap. Tapi, sayang ayah, aku masih kecil. Tenggorokanku tercekat, hingga tak bisa berkata-kata. Setelah tertidur lelap sekitar 5 jam, Huaki, saudara baikku yang pergi dinas sudah kembali. Ekspresinya sangat rumit, ragu-ragu, ingin mengatakan sesuatu. Cieu malah membawa pulang kepalanya. Makanan, Mat Doho, jelas-jelas penipuan yang sangat kasar. Ada apa ini? Nak, kamu salah. Dia tergagap. N1, Cieu. Gadis kecil itu mendengar panggilan telepon mereka. Lalu dia mendatangi Liu Nuyen untuk meminjam uang. Saat sampai di sini, tiba-tiba jantungku berdebar. Sore itu, Liu Nuyen membuka siaran langsung untuk berinteraksi dengan penggemar. Ternyata Cieu berhasil tersambung video dengan wanita itu. Saat itu ruang siaran langsung sudah dipenuhi puluhan juta orang. Sekarang kejadian itu sudah masuk pencarian panas. Aku segera membuka ponsel. Kata kunci pertama yang kucari adalah rekaman siaran langsung itu. Di layar, Liu Nuyen duduk di depan kamera. Saat melihat Cieu muncul di layar, dia tertegun. Karena Cieu dan dia terlihat sangat mirip. Persis seperti dicetak dari cetakan yang sama. Kolom komentar siaran langsung juga seketika hening beberapa detik. Siapa ini? Kenapa bisa mirip sekali dengan Kak Nuyen? Ini bukan putri Kak Nuyen, kan? Saat semua orang masih bingung, tampak air mata Cieu menggantung di bulu matanya yang bergetar. Menatap Liu Nuyen sambil menangis. Dia berkata, Ibu, ayahku sakit. Ibu, boleh pinjam sedikit uang? Wajah Liu Nuyen tertegun. Dia memanggilmu apa? Cieu memanggilmu apa? Ibu, apa ibu tidak melihatnya? Aku putri ibu. Ayah, hari ini ayah muntah banyak darah. Aku sangat takut. Ayah terkena penyakit yang sangat parah. Butuh banyak uang untuk berobat. Cieu semakin keras menangis. Air matanya terus mengalir. Takut Liu Nuyen tidak percaya. Cieu mengeluarkan rekam medisku. Bu, aku tidak bohong. Ini surat diagnosis yang ditulis dokter untuk ayah. Bu, bolehkah aku pinjam uang? Ayah tidak suka ibu. Ibu datang mencari kami. Soal aku datang mencari ibu untuk pinjam uang. Bu, jangan bilang ayah, ya. Aku janji, saat aku besar nanti,
Aku pasti akan mengembalikan uangnya ke ibu. Setelah Liu Nuyen melihat surat diagnosis itu, pupilnya tiba-tiba menyempit. Dan tepat saat itu, Cieu tiba-tiba memutus sambungan. Air mata mengalir deras. Di kepalanya hanya ada bayangan Cieu yang hancur. Dibuat ayah bersikap kasar. Cieu tahu dia salah. Ayah boleh memukul dan memarahi Cieu. Si kecil memakai kedua tangan mungilnya untuk menghapus air mataku. Ayah, jangan menangis. Ini karena Cieu tidak baik. Cieu tidak seharusnya meminjam uang dari ibu. Ayah, hukum saja Cieu. Boleh. Lihat, Cieu terus mengakui kesalahan. Aku memeluk erat si kecil ke dalam pelukanku. Air mataku langsung mengalir deras. Cieu milik ayah. Kamu tidak salah apa-apa. Kenapa ayah tega menyalahkan anak? Ayah benar-benar tidak ingin meninggalkanmu. Pergi dari dunia ini sendirian. Tapi ayah terkena penyakit yang tak tersembuhkan. Aku sejak lahir sudah ditinggalkan orang tua kandungku. Untungnya, orang tua angkatku sangat baik padaku. Membesarkanku dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Namun, malapetaka menimpa. Dan merenggut ayah tercintaku. Meninggalkanku saat itu masih kecil. Dan ibu yang sakit-sakitan terus-menerus. Setelah ujian masuk perguruan tinggi selesai. Dengan hasil yang sangat baik, aku telah menerima surat penerimaan dari universitas ternama. Aku tidak ingin membiarkan ibu sendirian. Di rumah, aku ingin membawa ibu ikut juga. Namun, tepat pada hari itu juga, penyakit itu kembali menyerang ibu. Aku menangis memohon pada para dewa. Tolong jangan ambil satu-satunya keluargaku. Itulah hari saat ibu meninggal. Kompleks apartemen kami terbakar. Satu-satunya rumahku pun tak ada lagi. Surat penerimaan itu juga ikut terbakar. Sejak hari itu, aku berteman dengan kesepian. Tak ada lagi yang menyayangiku. Setelah itu, aku bertemu Liu Nuyen. Aku tak bisa menahan diri untuk mencintainya. Aku pikir akhirnya ada seseorang di dunia ini yang mencintaiku. Tapi baru belakangan aku sadar, itu bukan kebahagiaan. Lamunanku terputus oleh suara kakak itu. Di formulir rekam medis, dia menuliskan alamat rumah dan nomor telepon dengan jelas. Saat Cieu mengambilnya, tanpa sengaja menutupi alamat rumah, tapi tidak menutupi nomor telepon. Setelah siaran langsung berakhir, ponselmu terus-menerus menerima panggilan dari nomor asing. Biar aku cabut kartu SIM-nya dulu. Tepat saat itu bel pintu berbunyi. Cieu berlari membuka pintu. Itu ibu angkatmu, kan? Cieu langsung berlari kecil dengan kaki pendeknya untuk membuka pintu. 2 detik kemudian, aku mendengar Cieu bertanya kaget. Kenapa bisa begini? Kenapa ibu bisa menemukan tempat ini? Aku keluar dari rumah Liseng dan menoleh ke arah suara. Dan melihat wanita yang dulu kucintai selama bertahun-tahun. Aku sedikit tertegun. Saat tersadar, aku sudah dipeluk oleh Liu Nuyen. Suaranya serak dan kepalanya agak pusing. Lin, kamu tahu aku sudah mencarimu selama 5 tahun, kan? Kamu pikir apa? Tanpa uang, aku tak bisa hidup lagi. Kalau begitu, telepon saja aku langsung. Bagaimana mungkin? Menyuruh si kecil membawa surat sakit palsu untuk membantu? Menyuruh si kecil membawa surat sakit palsu untuk mencarimu? Aku sudah tenang lagi. Dengan nada dingin dan acuh tak acuh. Jadi menurutmu kalau aku kehabisan uang, aku tak bisa hidup? Kamu sengaja menyuruh si kecil membawa surat sakit palsu untuk menagih uang darimu, kan? Yang pergi bersama Liu Nuyen juga ada manajernya. Orang ini tak pernah menganggapku penting. Sekarang kamu berdiri seperti orang bodoh. Sama sekali tidak seperti penderita kanker. Hanya punya keseimbangan level 3. Tak punya skill apapun. Pasti karena kehabisan uang. Jadi baru terpikir. Memanfaatkan anak itu untuk mencari Nuyen dan menipu sedikit uang. Bukan cuma itu. Menunggu saat Nuyen. Kalau siaran langsung, suruh anak itu menelepon. Jelas sengaja ingin orang luar mengetahui keberadaan anak itu. Ingin memanfaatkan tekanan opini publik. Lalu memanfaatkan kesempatan untuk kembali di sisi Nuyen. Liu Nuyen tidak membantah kata-kata Kuan El. Lalu Cilai Tamtin berkata, Taitin, sebenarnya, kamu tak perlu melakukan itu. Aku selalu mencarimu. Selalu menunggumu kembali padaku. Kamu benar. Aku memang benar-benar mencintaimu. Aku tertawa sinis. Terkadang dia juga bilang cinta padaku. Aku benar-benar percaya. Sampai suatu ketika aku tak sengaja menemukan rahasia di ponselnya. Aku menyadari, dia hanya menganggapku pengganti untuk meredakan rindu kepada orang yang ada di hatinya. Itu tahun kedua setelah ayah meninggal. Saat mengantar makanan, aku bertemu pelanggan yang kabur bayar. Bahkan dimarahi dan dipotong 500 yuan komisi. Sejak ayah meninggal, aku tak pernah menangis sekalipun. Tapi hari itu, semua kesal yang kupendam akhirnya meledak. Aku menangis keras di taman, tanpa peduli pandangan orang. Di sekeliling ada banyak orang, tapi tak ada yang peduli. Hanya satu gadis yang lewat di malam musim dingin itu memelukku erat, dan menepuk punggungku dengan lembut. Kenapa menangis begitu pilu? Apa yang terjadi? Saat itu, aku hanya melihat dia sangat lembut. Masih ingat kalimat pertama yang kukatakan? Boleh lepaskan maskernya? Biar kulihat seperti apa wajahmu. Boleh, tapi bukan di sini. Di sini banyak orang. Kuan, kupikir dia punya gangguan kecemasan sosial. Jadi kusuruh dia naik skuter listrik dan kubawa pergi. Saat dia melepas maskernya, hatiku tiba-tiba berdebar kencang. Aku tiba-tiba ingin pacaran. Aku, yang selalu sibuk mencari uang, sama sekali tak peduli dengan dunia hiburan. Jadi sama sekali tak menyadari kalau dia itu selebritas. Aku masuk Universitas Dalian. Apa kamu mau pacaran denganku? Baiklah. Aku Liu Nuyen. Baru kemudian aku tahu. Hari itu Liu Nuyen dibuntuti paparazi. Jadi dia pergi ke taman itu. Aku bertanya kenapa saat itu dia justru berjalan ke arahku. Dia menunduk dan menjawab.
Anak kecil itu saat itu menangis sedih untuk Lem Kuan. Aku juga tidak tahu kenapa, cuma ingin memelukmu sekali saja. Liu Nuyen membantuku. Liu Nuyen telah membantuku melunasi semua utang. Tuan Abadi, aku masih belum bisa mengungkapkannya padamu. Mohon mengerti. Kalau kamu di sampingku, kamu tak perlu melakukan apapun. Aku akan mencukupi kebutuhanmu. Kamu hanya perlu patuh di rumah dan menungguku pulang. Aku ingin setiap kali pulang ke rumah bisa melihatmu. Hari demi hari, aku hanya tinggal di rumah yang dingin dan sepi, menunggumu. Sampai aku menemukan rahasia di ponsel Liu Nuyen. Aku selalu mengira dia mencintaiku. 5 tahun telah berlalu. Aku masih ingat seperti yang kulihat di ponselnya. Ribuan pesan dalam riwayat percakapan. Semuanya tentang cinta. Nhắc đến tôi, nhưng câu nào cũng là không hề yêu tôi. Pada tanggal 7 September tahun 2020, aku bertemu seorang pria yang sangat mirip denganmu. Dia bertanya apakah aku mau berkencan. Aku setuju. Kuong Maka, pasti kamu tahu aku terlalu mencintaimu. Jadi kamu mengirim dia ke sisiku, kan? Saat kami bertemu, aku kira itu cinta pada pandangan pertama dari kedua belah pihak. Aku kira karena Tuhan melihat hidupku terlalu menderita, maka dia menyiapkan Liu Nuyen untuk datang ke sisiku dan mencintaiku. Pada tanggal 26 September tahun 2020, Chung Machi, aku rindu kamu. Kuan, aku benar-benar sangat merindukanmu. Dia bilang dia menyukaiku. Aku memutuskan nanti akan memperlakukannya dengan baik. Pada tanggal 9 Maret tahun 2021, Kuong Maka, aku tetap yakin, orang yang kucintai selalu hanya kamu. Setiap kali di samping A, di kepalaku hanya ada bayanganmu. Membaca bagian berikutnya, aku membeku. Kalimat-kalimat mengerikan itu menghantam mataku. Tertulis 2 kata, orang pengganti. Aku cuma pengganti orang yang ada di hatinya. Hal, bagaimana aku bisa tertawa? Wanita yang kucintai selama 4 tahun. Mulutnya selalu bilang mencintaiku. Tetapi sebenarnya dia menganggapku sebagai pria lain. Segala sikap sayangnya padaku, hanya karena cintanya pada orang itu sudah terlalu penuh. Dan akan segera meluap keluar. Jadi dia mencariku untuk melampiaskannya. Aku mulai sering marah tanpa alasan. Memaksa Liu Nuyen menunda pekerjaannya untuk menemaniku. Hanya untuk menunggu dia tidur lalu melihat pesan-pesan itu. Karena aku tahu, hanya rasa sakit yang berdarah-darah yang bisa membuatku sadar kembali. Aku sambil membacanya sekilas, memotretnya sebagai bukti. Dan dalam beberapa hari itu aku juga terus melihat ponselnya. Dia mulai terus-menerus mengirim pesan kepada Kuong Maka yang sudah meninggal. Kuong Maka, aku sudah melanggar sumpahku padamu. Aku sudah terlanjur mencintainya. Dia bukan pengganti dirimu. Dia adalah Truong Tai Tien. Daksianku, aku benar-benar sudah jatuh cinta padanya. Aneh, kan? Konyol, ya? Dia sebenarnya sama sekali tidak mencintaiku. Hanya saja dia menyadari bahwa aku sudah mengetahui rahasianya. Jadi dia memakai cara mencintaiku untuk mempertahankanku. Karena itu malam itu, dia percaya diri berpura-pura polos. Lalu memeluk pinggangku. Dengan lembut berkata, suamiku, jangan lihat lagi. Sekarang yang kucintai adalah kamu. Aku membongkar perasaannya dan kebohongan palsunya. Dia pun tak mau berpura-pura lagi. Sambil tertawa berkata, Tuong Tai Tien, kau menyayangiku sebesar itu. Apa masih berani putus denganku? Aku mengucapkan tiap kata dengan tegas. Nuyen, kita putus saja. Oke, nyala dari rumahku sekarang. Semua yang kubeli untukmu. Kamu tidak boleh membawa apapun. Aku menatap Liu Nuyen dengan dingin dan jijik. Cintamu sama sekali tak berharga. Sungguh menjijikkan. Aku sudah lama tidak mencintaimu lagi. Suara manajer itu menarikku keluar dari lamunanku. Masih pura-pura lagi? Kau yang mengarang sandiwara ini. Bukankah demi agar semua orang tahu keberadaanmu sebagai anak B? Memaksa Liu Nuyen datang sendiri mencarimu dan memintamu kembali? Liu Nuyen juga berpikir begitu. Jangan bikin onar lagi. Jangan pergi meninggalkanku. Itu bukti bahwa kamu masih mencintaiku. Saat itu, Cieu berlari kembali, lalu mendorong Liu Nuyen dengan keras. Gadis kecil itu berdiri di depanku, membusungkan dada dan mengangkat kepala sambil membantah. Ayah mampu kok. Kamu lahir untuk menemani ayah. Dan mencintai ayah. Ayah tidak suka kamu. Kamu cepat pergi dari sini. Kalian juga berdiri di sampingku. Tolong kalian berdua cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan laporkan ke polisi karena kalian masuk ke rumah tanpa izin. Manajer Liu Nuyen agak tidak masuk akal. Tak segan-segan mengkritik Trung Tai Tien. Kau barusan. Apa kau tahu? Sekarang internet sedang heboh karena urusan kalian berdua, kan? Opini publik sangat memengaruhi Nuyen. Cepat kembali padanya. Dan bekerja sama dengannya. Untuk menjelaskan hal ini, pria itu baru sempat bicara setengah. Lalu tiba-tiba mendengar telepon Nuyen berdering. Di bawah ada para paparazi. Kita harus cepat pergi. Liu Nuyen ragu sejenak lalu berkata kepadaku, Daxian, besok aku akan datang menjemputmu pulang. Sejak Liu Nuyen memelukku, aku sudah gelisah dan menegang. Aku takut akan kembali menakuti Cieu. Jadi aku pun duduk di sofa. Cieu maju dan berdiri di depanku. Suara kecilnya terdengar manja. Ayah, ada apa? Ayah, dia pasti sakit perut lagi, kan? Ayah dipancing emosi olehnya, kan? Maaf, ayah. Karena dia jadi bisa menemukanmu sampai ke sini. Melihat si kecil dengan wajah penuh rasa bersalah. Ishak kecil, ingat ya. Wajahnya langsung pucat dan panik. Dengan napas agak berat, aku tidak menyalahkan Cieu. Cieu, jangan menyalahkan diri sendiri. Cieu tidak tahu soal kanker itu. Si kecil hanya mengira itu penyakit yang sangat parah. Dalam pikiran si kecil,
Penyakit yang sangat parah pasti butuh banyak uang untuk diobati. Jadi, si kecil pun terpikir untuk mencari ibu kandungnya demi meminjam uang. Yang datang bersama mesin cuci adalah penyedot debu. Dua orang sibuk di dapur cukup lama, menyiapkan satu meja penuh makanan. Cieu terus-menerus mengambilkan makanan untukku. Hari ini terlalu banyak berjalan. Hari ini makan banyak daging juga bagus. Sakit pun tetap harus makan banyak daging. Begitu baru cepat sembuh. Ya, ayah. Aku berusaha keras menahan emosi. Sambil tersenyum lembut. Cieu juga harus makan banyak daging. Begitu baru cepat besar. Ya, senyum si kecil mekar begitu manis. Tentu, Kon juga akan makan banyak daging. Begitulah, tumbuh besar begitu cepat demi membantu ayah. Saat mendengarnya, mataku memerah. Saat mendengar kata-kata ini, saat mendengar kata-kata itu, hampir tak kuasa menahan air mata. Sebaliknya, mesin cuci itu, diam-diam berlari ke kamar mandi untuk membasuh wajah. Aku pergi berbaring dan beristirahat sebentar. Ia pun ikut bercanda dengan riang. Suara tawa dan obrolan bergema tanpa henti. Sebuah pemandangan yang sangat hangat dan harmonis. Terlihat seperti sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Mengingat 2 hari sebelumnya, keluarga kami, Cieu adalah putriku. Aku dan penyedot debu akan membesarkan Cieu bersama-sama. Mendengar kata-kata ini, aku ingin menangis. Terima kasih ya, untung bisa bertemu denganmu. Aku benar-benar sangat beruntung. Hati saya terasa hangat sekaligus puas. Aku tidak menyesal telah membawa Cieu ke dunia ini. Aku hanya menyesal karena tidak datang ke rumah sakit lebih awal. Aku malah menghabiskan waktu untuk berobat, dan juga melewatkan kesempatan untuk tumbuh dewasa bersama si kecil. Aku sudah memikirkannya sepanjang malam. Ingin menghabiskan waktu-waktu terakhir ini bersamamu. Cieu, temani aku berjalan sedikit lagi. Meninggalkan segudang kenangan antara anak dan ayah. Setelah bangun, aku dan Cieu turun ke bawah untuk sarapan. Lalu pergi ke pusat layanan jaringan untuk membuat kartu SIM baru. Selanjutnya, pergi ke taman kanak-kanak untuk menyelesaikan prosedur pemesanan untuk CHIEU. Guru merasa sangat aneh. Lalu pergi ke taman kanak-kanak untuk mengurus penangguhan sekolah bagi Cieu. Tiba-tiba ingin mengurus cuti sekolah untuk Chow? Wajahku pucat pasi. Aku tertawa sinis. Aku ingin lebih banyak bersama anak sapi. Bawa anak sapi jalan-jalan sebentar. Guru itu malah jadi semakin aneh. Tapi kalau menunggu 3 bulan lagi, sudah sampai masa liburan. Kenapa tidak menunggu sampai liburan lalu membawa anak? Karena aku tidak bisa menunggu 3 bulan lagi. Aku tidak menjawab. Aku hanya melihat Cieu melangkah keluar dari sekolah. Cieu juga curiga bertanya padaku. Ayah, anak juga sangat linglung. Ya. Sao lúc này bố lại dẫn con đi chơi thế? Mungkin karena ayah. Mungkin. Jadi ingin membiarkan Cieu di sisi ayah. Di wajah polos Cieu mereka senyum yang cerah. Di wajah polos Cieu mereka senyum yang cerah. Aku akan menemani ayah berobat dulu. Nanti kalau ayah sembuh, aku lanjut sekolah lagi ya. Tenggorokanku rasanya seperti terbakar api. Aku tak bisa berkata-kata. Sudah tak bisa disembuhkan lagi. Cieu, penyakit ayah sudah tak bisa disembuhkan lagi. Mulai sekarang kamu harus penurut. Jadi anak ayah dan ibu angkat, ya. Setelah minum obat pereda nyeri, budung, aku mengajak Cieu ke akuarium. Sebelum pergi, aku sengaja membeli sebuah kamera untuk memotret. Bukan cuma foto-foto itu. Kami baru keluar saat hari sudah gelap dan akuariumnya tutup. Setelah sampai di rumah, aku langsung melihat mesin cuci sedang duduk di sofa, sambil memegang ponsel, terus-menerus memaki 2 orang yang sudah pulang. Truong Tailien, ku bilang ya, aku kesal setengah mati. Lain kali kalau aku bertemu Liu Nuyen, pasti akan kugebuk dia. Cieu, lari dulu. Lembut menepuk punggung mesin cuci. Ayah angkat. Apa yang kamu lakukan sampai membuat ayah kesal? Kola, duduklah. Lagi. Mesin cuci, bukankah hari ini Kola akan datang lagi? Berhenti. Beri aku lihat ponselnya. Kau lihat. Ini pernyataan resmi dari studio Liu Nuyen. Maaf telah menggunakan sumber daya publik. Soal anak dari Nona Liu Nuyen meminjam uang lewat siaran langsung. Studio dengan ini menyatakan, Nona Liu Nuyen dan Tuan Truong Tailien pernah menjalin hubungan 5 tahun lalu. Lalu berpisah secara baik-baik. Mohon semua jangan berspekulasi atau berimajinasi berlebihan. Banyak orang terus menanyakan hal ini di kolom komentar. Bagaimanapun juga, kalau mantan pacarnya sakit, Liu Nuyen tak mungkin diam saja, kan? Studio sudah berkomentar di bawah. Langsung nomor 1. Surat diagnosanya palsu. Tuan Truong sama sekali tidak sakit. Satu kalimat saja sudah memicu gelombang besar. Mereka mulai memaki aku di kolom komentar. Tepat saat itu, Liu Nuyen mengunggah status. Dia masih sehat. Jangan sakiti dia. Melihat status itu, semakin kamu mengarang. Aku benar-benar salut. Di dunia kok ada orang seburuk dia. Setelah menyakiti orang, dia masih mau menyusahkan orang lain. Bahkan masih menyuruh orang lain jangan menyakitimu. Memang sengaja ingin memberimu pelajaran, ya? Sudah besar. Jadi bersuara seperti orang dewasa. Ayah angkat. Jangan memberontak, ya. Ayah minta maaf. Ayah tak seharusnya mengumpat. Tapi lain kali ayah tetap akan seperti itu. Kemarin dia tidak memberi kabar. Hari ini malah datang menjemputmu. Aku akan lihat sampai sejauh apa dia datang. Namun, kami menunggu bersama sepanjang malam. Tapi Liu Nuyen tetap tidak datang. Sampai saat itu, barulah kami menyadari telah melewatkan satu masalah. Jelas surat diagnosa itu tidak mencantumkan alamat rumah. Bagaimana Liu Nuyen bisa menemukannya sampai ke sini? Setelah pernyataan Liu Nuyen dan opini publik saat ini, sebenarnya aku juga tak ingin peduli.
Waktuku tidak banyak lagi. Setiap menit setiap detik, aku tidak mau menyia-nyiakannya. Tapi ada media iseng yang sudah mencium bau cari view. Melihat aku dan Cieu baru saja turun. Mereka langsung seperti kesetanan. Anda Zhang Daxian, kan? Permisi, waktu itu Anda dan Liu Nuyen putus. Karena alasan apa? Anda memalsukan rekam medis agar anak itu pergi mencarinya. Meminjam uang, apa untuk menguras uang darinya? Tuan Zhang, setelah putus, Anda membawa anak Liu Nuyen pergi. Karena masih mencintainya, kan? Anda sengaja menyuruh anak Anda menelepon. Agar identitas anak itu terbongkar. Apakah untuk memanfaatkan kesempatan agar semua orang tahu keberadaan kalian berdua? Jadi sejak itu, kau menjalin kembali hubungan lama dengan Liu Nuyen. Tuan Zhang, tolong jelaskan kepada kami. Mereka dengan brutal mendesak aku dan Cieu ke sudut. Mereka sangat ingin mendengar sesuatu dari mulutku. Cieu sudah sangat ketakutan. Tapi mereka seperti tembok, mengurungku erat di dalam. Cairan itu muncrat dari tenggorokan. Dalam sekejap, dunia mendadak hening. Semua orang tertegun. Aku bersandar ke dinding, memeluk Cieu sambil memaki para bajingan itu. Cieu melihatku jadi pucat. Aku ingin menenangkan si kecil, tapi tak bisa berkata-kata. Rasa sakit itu kembali menyerang. Pandanganku menjadi kabur. Sebelumnya, saat membuka mata lagi, aku sudah berada di rumah sakit. Cieu duduk di tepi ranjang. Aku muntah darah ke tubuh para wartawan. Dalam sekejap, tiba-tiba perutku kejang hebat tanpa peringatan. Darah segar kembali naik dari tenggorokanku. Tiba-tiba, ia kembali dilanda nyeri bertubi-tubi. Cairan keluar dari tenggorokanku. Darah membasahi mereka semua. Dalam sekejap, dunia membeku. Semua orang terpaku. Aku bersandar ke dinding, memeluk Cieu. Hanya sempat mengumpat satu kata, dasar bajingan. Cieu melihatku pucat lalu ketakutan dan menangis. Aku ingin menenangkan si kecil, tapi tak bisa berkata apa-apa. Rasa sakit yang datang bertubi-tubi membuatku pusing. Saat membuka mata lagi, Cieu duduk di sisi ranjang. Air mata juga terus jatuh. Bố ơi, bố tỉnh rồi. Cieu sangat takut. Aku buru-buru membujuk Cieu. Jangan menangis, jangan takut. Ayah tidak apa-apa. Cieu menangis tersedu-sedu. Orang-orang jahat itu pantas mati. Hanya karena Cieu masih terlalu kecil, jadi tidak bisa melawan mereka. Makanya Cieu tidak bisa melindungi ayah. Ayah benar-benar menakutiku setengah mati. Si kecil benar-benar sangat ketakutan. Matanya bengkak karena menangis. Aku harus membujuknya lama sekali baru dia tenang. Tepat saat itu, Liu Nuyen baru saja mendorong pintu dan masuk. Dengan mata merah. Dewa besar, kenapa kamu tidak bilang padaku bahwa kamu benar-benar mengidap kanker? Aku menatapnya dan merasa sedikit lucu. Sepertinya aku belum pernah melihat lembar rekam medis itu. Itu harganya. Cieu menerimanya. Sebelum aku sempat bicara, dia sudah menjelaskan. Bukan ayah yang menyuruhku mencari kamu. Akulah yang diam-diam pergi mencari kamu tanpa sepengetahuan ayah. Kau jangan salah paham soal ayahku. Liu Nuyen terdiam lama. Lalu dengan sangat serius berkata kepada Tai Lien, kita menikah saja. Anak itu membutuhkanmu. Nanti, aku juga akan berusaha merawat anak kita sampai besar. Sebelum aku sempat bicara, Cieu sudah berkata tidak mau. Aku justru tidak butuh ibu seperti kamu. Aku juga berkata dengan dingin, jangan bermimpi lagi, Liu Nuyen. Aku tidak akan menikah denganmu, dan juga tidak akan menyerahkan anak itu untuk kamu besarkan. Liu Nuyen menatapku lekat-lekat. Lin memutuskan menyerahkan hak asuh kepada siapa? Saya ibu kandung anak itu. Anak itu memang seharusnya diasuh oleh saya. Yang saya khawatirkan akhirnya benar-benar terjadi. Liu Nuyen ingin merebut hak asuh anak. Tepat pukul 5. Ponsel Liu Nuyen berdering. Setelah mengangkatnya, saya samar-samar mendengar suara seorang pria. Entah pihak di seberang sudah bilang apa. Jangan lakukan hal bodoh. Tunggu aku. Aku segera kembali. Setelah itu dia langsung berbalik dan lari terbirit-birit. 2 menit kemudian, seorang pria mendorong pintu dan masuk ke ruang rawat. Saat melihat wajahnya dengan jelas, saya tertegun sejenak. Wajahnya agak mirip saya. Wajahnya tidak tampak sehat, dan terlihat sangat lemah. Dia menghampiri saya dan berkata, namaku. Mendekati saya. Adalah kekasih rahasia Liu Chuyen. Pengganti untukmu. Menjebak saya di kamar sebelah. Saya dengar dia ingin menikah dengan Anda. Saya tidak bermaksud apa-apa. Hanya ingin melihat, Bang Wuyet Kuang. Seperti apa rupanya saja. Saya menatapnya dengan tenang. Kamu bukan penggantiku. Saya juga bukan, Bang Wuyet Kuang-nya. Karena saya juga hanya seorang pengganti. Atau lebih tepatnya, kita semua hanyalah pengganti bagi pria itu. Dia terkejut. Wajahnya sedikit panik. Sepertinya dia sama sekali tidak tahu batas. Jadi, saya memberitahu dia semuanya. Saat pergi, dia tampak seperti kehilangan jiwa. Wajahnya basah oleh air mata. Sama persis seperti diriku di masa lalu. Liu Nuyen, kamu memang hebat. Membujuk pria ini agar mencintaimu setengah mati. Tapi saat kamu membicarakan pernikahan dengan saya, pernahkah kamu memikirkan dia? Pihak polisi menghubungi saya dan memberitahu bahwa seorang pemuda datang menyerahkan diri secara sukarela. Dia mengaku telah menjual data pribadi saya demi keuntungan ilegal. Pemuda ini tinggal tepat di lantai atas rumah saya. Dia adalah penggemar Liu Nuyen. Setelah mengenali saya dan Cieu, dia membocorkan alamat lengkap rumah kami kepada Liu Nuyen, lalu menjual informasi ini seharga 500 yuan per item kepada banyak paparazi dan media tak bermoral. Karena dia menyaksikan sendiri aku dipaksa tai hingga muntah darah. Merasa bersalah. Jadi dia datang menyerahkan diri.
Dan adegan aku dikepung hingga muntah darah di kompleks perumahan. Sudah diunggah ke internet. Arah opini publik pun berubah. Orang-orang yang dulu memaki aku, berebut minta maaf padaku. Mereka beralih memaki ruang kerja Liu Nuyen. Aku cuma ingin, dalam waktu yang terbatas, menciptakan beberapa momen indah bersama Cieu. Aku ingin mengajak Cieu melihat sungai, gunung, dan laut, padang rumput yang luas. Mesin cuci mendengarnya langsung mengemasi barang. Ayo, kita jalan-jalan ke dalam negeri. Aku dan penyedot debu sudah siap semua. Kamu mau kemana? Kami akan ikut ke sana bersamamu. Mataku memerah. Lubang dua anak laki-laki. Dengan terisak berkata, terima kasih, nak. Juga terima kasih pada ibu. Terima kasih sudah menjaganya. Bukankah wanita itu ingin merebut hak asuh anak? Gugatan hukum butuh waktu. Mari manfaatkan waktu ini untuk bersenang-senang. Lalu setelah itu, aku akan. Biar kita lihat wanita itu mencari tapi tak menemukan. Gadis yang begitu penurut. Aku sama sekali tidak mau menyerahkannya untuk diasuh olehnya. Orang Amerika. Aku sudah memikirkan semuanya. Setelah kamu, aku akan membawa Cieu. Bersama mesin penyedot debu itu pindah ke Amerika. Hari itu. Lalu pergi. Dia meminta nomor teleponku. Aku sudah memberikannya. Saat aku, Cieu, sedang bermain di pantai. Aku menerima telepon darimu di kampus. Apakah kamu masih mencintainya? Suaranya sangat lembut. Terdengar sangat lemah. Aku menjawab perlahan. Sudah tidak mencintainya lagi. Kalau begitu, apakah kamu tahu dia benar-benar mencintaimu? Kamu bilang aku dan kamu sama-sama pengganti Kuong Macao. Tapi bukan begitu. Akulah yang sebenarnya hanya pengganti dirimu. Setelah kalian berdua berpisah, barulah dia menyadari bahwa dia telah mencintaimu. Ponsel yang tertinggal itu, selalu dia bawa kemana-mana. Semua video yang kamu rekam di ponsel itu, dia sering mengeluarkannya untuk menonton. Beberapa hari terakhir dia terus mencarimu. Sampai gila mencarimu. Mendengar hal-hal itu, di hatiku sama sekali tak ada gejolak. Dia bertanya lagi. Dia sudah mempermainkan perasaanmu. Apa kamu tak pernah berpikir untuk membalas dendam padanya? Aku memandang cakrawala laut yang jauh. Aku menjawab tenang. Tentu saja aku pernah. Lin, kamu tahu tidak? Dia mengira aku mencintainya. Tidak akan putus dengannya. Jadi saat aku mengucapkan dua kata, putus, dia sudah ingin menghukumku. Mengusirku keluar. Saat itu aku hanya membawa KTP. Dia bilang apa saja yang dia beli untukku. Aku sama sekali tidak boleh membawanya pergi. Hari itu sangat dingin. Sangat besar. Aku berjalan sendirian di jalan. Hampir mati kedinginan. Di bawah nol. Liu Nuyen sangat licik. Karena tahu aku sudah memotret dan menyimpannya sebagai bukti. Jadi dia tidak membiarkanku membawa ponsel. Bahkan sudah menghapus cadangan di cloud saya. Aku juga ingin membalas dendam padanya. Dan juga surat tuduhan bahwa dia menghindari pajak. Tapi hasilnya dia sama sekali tidak melanggar hukum. Aku juga sempat berpikir untuk membongkar aibnya di internet. Tapi kau juga tahu ada kekuatan kapital di belakangnya. Dia terdiam beberapa detik, mengetahui bahwa dia hanya mencari pengganti dalam urusan asmara, dan sama sekali tidak melanggar hukum. Di belakangnya juga ada pihak yang mendukung. Meski sampai kepala berdarah, tetap tak akan bisa melukainya sedikit pun. Dalam era media sosial ini, opini publik lebih besar daripada kebenaran. Jadi aku menyerah. Hidup seseorang harus melewati banyak cobaan dan kesulitan. Liu Nuyen adalah cinta sejatiku. Sekilas lewat kasih sayang, aku masih bisa menikmati banyak pemandangan lain. Dia bertanya lagi padaku, kalau begitu, kenapa kau membawa anaknya? Aku menunduk dan merenung. Cieu menengadah dengan wajah berseri. Mộng Nghịu hỏi tôi, bố ơi. Ayah, lihatlah si kecil Tao. Bukankah dia lucu? Aku tertawa dan mengangguk. Tao, ya, Cieu benar-benar hebat. Baru pakai sabun mandi. Aku sangat sayang padamu. Aku ingin ada seseorang yang selalu di sampingku. Orang dewasa juga boleh. Anak-anak juga boleh. Mungkin alasan ini terdengar aneh. Tapi aku tidak menyesal. Si kecil malaikat muncul dalam hidupku. Akan menangis bersamaku. Tertawa bersamaku. Tahu caranya berempati padaku. Emosinya tiba-tiba jadi bergejolak. Tapi aku ingin membalas dendam. Orang yang mengkhianati ketulusan harus dihukum. Detik berikutnya, dia menutup telepon. Aku mengusap dada dengan hati yang pilu. Kami sudah lebih dari seminggu di daerah pantai. Berkat obat pereda nyeri, kondisiku masih tergolong stabil. Saat makan, Cieu makin rajin mengambilkan lauk untukku. Ada apa? Bobo, itu saja. Jelas setiap hari kamu selalu memberiku banyak makanan dan daging. Kenapa ayah malah semakin kurus? Lagi pula, kenapa penyakit ayah belum juga sembuh? Apa obat yang dokter resepkan untuk ayah rusak? Sudah tidak berefek lagi? Tiba-tiba terlintas satu kalimat. Mata pedih, hati pun pedih. Matanya pedih sekaligus sakit hati. Cieu, ayah harus bilang apa padamu? Sebuah penyakit yang tak bisa disembuhkan. YP, itu terlalu kejam untuk anak sekecil kamu. Air mataku jatuh saat berkata kepada Cieu. Kenapa obatnya bisa rusak? Karena penyakit ayah terlalu parah. Jadi harus minum obat sangat lama baru bisa sembuh. Setiap kali membohongimu, hatiku selalu terasa teriris. Dalam perjalanan liburan, aku menerima sebuah berita. Liu Ruwen sudah mati. Suami sabun mandi juga mati. Surat wasiatnya naik ke pencarian teratas. Dan menimbulkan kegemparan besar. Orang yang berkhianat pada cinta memang pantas mati. Jadi aku membunuhnya. Dalam surat wasiat itu, dia menceritakan dengan rinci bahwa dirinya telah perlahan-lahan dipikat oleh Liu Ruyan. Dibohongi hingga benar-benar terjerumus dan tak bisa keluar lagi. Lalu berubah menjadi seekor burung kenari.
Dia berkata dengan sangat lembut. Aku selalu mengira dia mencintaiku. Tapi lalu baru kusadari semuanya cuma tipuan. Aku telah membunuhnya. Menusuknya 52 kali dengan pisau. Karena hari itu dia mengatakan, aku sayang kamu, kepadaku 52 kali. Dia telah menodai kalimat ini. Dunia fana ini tak indah. Di kehidupan berikutnya aku tak akan datang lagi. Aku menatap kata-kata terakhir Jelmandi itu. Di dalam hati, lama tak bisa tenang. Memikirkannya sangat lama. Akhirnya aku membeberkan seluruh kisah ditipu oleh Liu Ruyan. Diperlakukan sebagai pengganti dan diunggah ke internet. Seketika meledak di internet. Adapun pihak manajer Liu Ruyan, netizen sudah membongkar semua aibnya. Yang menantinya adalah hukuman dari hukum. Pada hari-hari itu, aku mengajak Cieu melihat pegunungan dan laut yang luas, sungai, dan padang rumput. Bahkan pergi ke kuil untuk berdoa memohon berkah. Cieu berlutut di atas tikar, mendongak ke arah Buddha. Dengan suara polos, ia berbisik kepada Buddha. Apakah Anda bisa mengobati penyakit? Aku bersujud 2 kali di hadapanmu. Bisakah Anda menyembuhkan ayahku? Tunggu sampai pulang agar ayah tak muntah darah lagi. Si kecil berkata marah, sambil menangis, memohon agar Buddha tidak ingkar janji. Penyakit ayah tidak bisa sembuh, kan? Apakah ayah akan mati seperti itu? Lalu takkan pernah sadar lagi. Aku duduk di sampingnya, belajar sebentar, lalu memalingkan wajah untuk mengusap air mata. Aku berusaha menelan rasa pedih yang terus menggenang. Sambil mengelus rambut lembutnya, ia berkata pilu, maaf, Cieu, ayah telah berbohong padamu. Ayah memang mengidap penyakit yang sama. Penyakit yang mematikan. Tapi ayah akan berubah menjadi bintang-bintang yang selalu melindungimu. Cieu tiba-tiba menangis tersedu-sedu. Ayah, aku tidak mau ayah mati. Mendengar langsung dari mulut ayah bahwa ayah akan mati. Benar-benar kejam bagi seorang anak. Tapi aku tak bisa menyembunyikannya lagi dari si kecil. Cieu menangis sangat lama. Tak peduli bagaimanapun ditenangkan. Tetap tidak berhenti. Akhirnya capek menangis dan tertidur di pelukanku. Baru saja aku hendak membaringkannya di tempat tidur. Ia langsung terbangun kaget. Dan memelukku erat. Lalu menangis tersedu-sedu. Sambil terus memelukku erat. Aku tidak mau ayah mati. Ayah sedang koma. Dalam beberapa hari berikutnya, si kecil juga tidak mau pergi mengikuti orang lain. Orang tua angkatku terus berjaga di sisiku. Seolah takut aku tiba-tiba mati dan menghilang. Begitu melihatku menunjukkan gejala, Hai berlari ke toilet dan muntah-muntah. Si kecil kembali menangis tak berdaya dan putus asa. Pasti kamu sangat kesakitan, kan? Bagaimana agar ayah tidak sakit lagi? Benar, minum obat. Si kecil berlari membantuku mengambil obat, lalu menuangkan air untuk ayah. Lalu ia segera tenang. Minum obat lalu tidak akan sakit lagi untuk sementara. Rasa tak berdaya yang pekat menyelimuti seluruh kamar. Aku terbaring lemah di tempat tidur, memegang tangan kecil Cieu, lalu berkata lembut, nanti, jadilah anak yang baik. Nak, tenang saja. Setelah ayah pergi ke surga, ayah akan berubah menjadi bintang-bintang yang selalu melindungimu. Cieu terdiam. Air mata besar terus mengalir. Lama kemudian, gadis kecil itu baru bersuara. Cieu, dengarkan ayah. Kami pergi ke kantor pemerintah untuk mendaftar, menandatangani perjanjian adopsi, lalu mengurus pemindahan kartu keluarga Cieu. Sejak hari itu, gadis kecil itu tak pernah lagi bilang ya tak ingin ayah mati. Setiap kali melihatku disiksa sakit mah, anak itu lagi-lagi berdiri di sampingku sambil terus menangis. Ayah, apakah ayah sakit sekali? Cieu sudah besar. Cieu sangat pengertian. Akan jadi anak yang baik untuk ayah. Ayah angkat. Voli. Menit. Ayah angkat. Ayah tidak perlu khawatir padaku. Kalau terlalu sakit, jadilah bintang di langit. Keadaanku sekarang sangat mengerikan. Meski bisa, aku juga tidak ingin mati di depanmu. Aku sudah kangen ayah dan ibu. Aku ingin melewati saat-saat terakhir hidupku. Jadi, kursi roda membawaku ke depan makam ayah dan ibu. Aku banyak berbicara dengan ayah dan ibu. Akhirnya aku melihat mereka datang menjemputku. Anak laki-laki kecil. Ayah harus pergi kemana bersama kakek nenek? Jadi bintang baru. Nak, tumbuhlah sehat dan kuat. Saudaraku membaca wasiatku. Menangis seperti hujan. Si bodoh ini malah mewariskan seluruh tabungannya untukku. Tidak takut aku akan menghabiskan uangmu sampai habis? Sampai membuat Cieu ketakutan dan lari. Aku berpesan dalam wasiat, jika Cieu tidak menurut, kalau perlu dididik, didik saja. Kalau perlu dipukul, pukul saja. Cieu mengerti, sangat penurut. Mana mungkin tidak menurut, meninggalkan untuknya seorang putri kecil yang menggemaskan. Dan juga uang 500.000 yuan. Itulah hasil kerjaku. Cieu diberitahu bahwa ayah telah menjadi bintang. Lalu dia menangis sangat lama. Wajahnya penuh air mata dan ingus. Saat pergi, ayah sangat kesakitan, kan? Perasaan sedih membuncah di hatinya. Anak yang baik, kau dilahirkan untuk mencintai ayahmu. Ayah juga sangat mencintaimu. Ayah pasti juga sangat mencintaimu. Benar, Dalian sangat menyayangi anak itu. Aku ingin memberimu keluarga yang stabil. Malam hari, Cieu mendongak memandang langit berbintang dan bertanya pada ayah angkatnya. Bintang yang mana, ayah? Dia menunjuk bintang paling terang dan berkata, bintang paling terang itu adalah ayahmu. Ayah akan selalu berada di langit untuk melindungimu. Cieu menatap bintang itu sangat lama, sangat lama. Sebelum tidur, ia berbisik pada bintang itu, ayah, tidurlah nyenyak, ayah.